telah disampaikan bahwa fungsional neuroscience itu terdiri atas 10 konsep itu ya. Nah, itu apakah ke-10 framework tadi harus dia aplikasikan dalam satu waktu latihan atau dalam beberapa waktu latihan? Ya, jadi begini, itu tadi kan konsep. Yang namanya konsep itu kita harus memahami framework-nya. Ya, nah kita harus tahu tadi sesungguhnya ini kok ternyata dominan ini di auditorinya ya. Anda mungkin bisa lihat konsep dalam auditori itu bagaimana gitu. Atau ini kok ternyata lebih ke gangguannya di mana ya, di upper motor neuronnya atau di somatosensorisnya dan seterusnya. Tapi lepas dari itu, Bu Umi akan sampaikan bahwa ke-10 yang ada dalam fungsional neuroscience ini akan saling berkaitan erat dan akan saling berhubungan gitu. Jadi rasanya tidak mungkin nanti hanya ada satu item saja. Misalnya, ya kalau kita ngomong secara keseluruhan outcome itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya perbaikan ya yang dilakukan oleh sel ya dalam ranah biologi molekuler begitu. Nah, pun demikian pada saat kita mau mempelajari motor sistem ini tidak akan bisa kalau tidak ada respon dari somatosensori system yang menyampaikan ke kortikel tadi, ke sistem saraf pusat tadi begitu. Jadi saya pastikan konsep ini memang harus kita pelajari dan yang penting setelah kita pelajari konsep ini nanti mengkaitkan ya antara satu dengan yang lainnya. Karena itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Itu semua adalah menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Gitu ya, mungkin jawaban saya begitu ya. Jadi Anda tidak bisa memang mempelajari secara terpisah meskipun Anda bisa belajar secara detail ya karena spektrum pasien itu memang banyak sekali ya. Banyak sekali gangguannya. Ya. Apakah jawaban saya sudah memberikan pencerahan ya? Mungkin bisa Ya. berdiskusi lebih lanjut. Baik, Bu Umi, terima kasih atas jawabannya. Ini saya ambilkan beberapa pertanyaan dari para peserta. Yang pertama dari Yulia, apakah ada faktor sel pada fase spontaneous neurological recovery? Halo, kok diam? Wah, gawat ini. Jangan-jangan saya ya. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bu. Oke, berarti kemarin isi seminar juga ngomong terus ternyata yang off saya. Oke. Oh, kayaknya ada kendala sinyal ya di moderator. Halo? Enggak ada yang membackup moderatornya? Ya. Oh, udah muncul lagi. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Oh ya. Halo. Saya ulangi lagi ya, Bu. Pertanyaan dari peserta. Halo. Ya, halo bisa. Ini Bu, saya ulangi Bu. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan perbaikan tingkat biosel pada fase spontaneous neurological recovery? Ya, sudah ya. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi sesungguhnya ya ini nanti kita harus mulai berpikir ya, artinya apa? Outcome klinik yang kita jumpai ini sebetulnya tidak lepas dari yang nomor 1 tadi ya, dari neuron signaling ya, yang basicnya adalah sel ya. Jadi begitu. Jadi pertanyaannya apakah ada yang mempengaruhi endogen faktor-faktor dari dalam terkait dengan regenerasi? Sangat ya. Dan clear ya. Saya contohkan aja dalam hasil riset saya ya. Riset saya yang terakhir itu mengetahui bagaimana ternyata outcome klinik yang kita berikan melalui pembelajaran motorik ya, yang outcome kliniknya adalah
fungsional motorik, keseimbangan dan seterusnya, itu bisa kita kita lihat dari adanya perbaikan ini tadi, faktor endogen ini tadi. Ya, salah satunya adalah NGF, neuron growth factor. Jadi neuron growth factor kalau tadi Bu Umi sampaikan dalam tabel grafik tadi loh. Itu kan dia secara spontan dia nanti akan berekspresi atau akan keluar ya sebagai satu upaya untuk proteksi begitu. Nah, kita sebetulnya bisa melakukan optimalisasi itu ya, optimalisasi itu dengan latihan ya tadi yang Bu Umi sampaikan dalam riset Bu Umi itu mengetahui NGF, salah satunya adalah BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ternyata setelah Bu Umi uji ya BDNF-nya ini kebetulan pakai marker bioneurology ya, neurobiologi, itu ada perubahan yang signifikan ya. Jadi dalam keadaan normal neurogrowth factor ya, ini salah satu saya contohkan ya, salah satu contoh aja bahwa kita akan menjelaskan bahwa endogen itu bisa kita optimalkan kerjanya sehingga bisa tadi membantu perbaikan tadi. Jadi hasil riset Bu Umi ini menunjukkan pasien yang diberikan dengan latihan ya tadi dengan pengalaman-pengalaman latihan sesuai dengan tadi yang dijelaskan Bu Umi underlying prosesnya tadi, itu mampu meningkatkan ekspresi NGF, salah satunya BDNF ini. Jadi kenapa Bu Umi bisa ngomong seperti itu? Jadi kalau normal, dalam keadaan normal, itu BDNF pada orang-orang kita seperti ini ya, dia kan akan selalu berproduksi terus ya, karena kan remodeling dalam 24 jam sampai sebelum kita meninggal. Itu ada dijumpai sekitar 26.000 gitu. Ya, 26.000, minimal 6.000. Ya. Pada saat kita berikan intervensi dengan latihan-latihan, itu ternyata meningkat. Ya, nah latihan ini ternyata beda. Ya, Bu Umi juga bedakan dalam riset. Ini sudah dipublish di jurnal ya, jurnal internasional. Nanti silakan Anda baca, Anda submit. Saya sangat senang sekali kalau Anda nanti submit dalam sebuah tulisan Anda. Yang diberikan latihan ya, latihan itu artinya latihan kita biasa, konvensional ya, sesuai dengan protokol rumah sakit dan seterusnya. Itu rata-rata itu meningkat menjadi 29.000 Pg per ml. Ya, ini kadar BDNF ya. Nah, dengan upaya-upaya yang telah Bu Umi lakukan dengan prinsip-prinsip neuroscience ya, fungsional ya, mulai dari sensori motorik, dosis latihan segala macam, itu ternyata improve ya, bisa sampai 31.000 lebih ya, hampir 32.000 Pg per ml yang bisa diekspresikan. Nah, ini menunjukkan satu hal yang positif karena ternyata juga berkorelasi positif dengan outcome klinik ya, outcome klinik keseimbangan maupun kemampuan fungsional yang kita lakukan. Ya, ini Bu Umi ngomong yang fase awal loh ya, fase awal ya. Karena nanti kalau sudah fase lain, tadi kan grafiknya tadi spontaneous pasca recovery itu secara neurologis kurang lebih di 3 bulan ya. Saya nggak tahu hipotesa nanti tumbang atau tidak, tapi sampai saat ini yang dianut seperti itu. Nah, setelah itu bisa naik, bisa turun atau stagnan itu tergantung ada secondary yang memang sebagai komorbid begitu. Nah, saya kembalikan ke sini lagi. Nah, ternyata 31.000 lebih riset yang dilakukan Bu Umi ini dimunculkan ekspresi dari NGF ini tadi, ya, yang mempunyai imbas itu peningkatan motorik, begitu, peningkatan motorik. Nah, Bu Umi akan sampaikan bahwa sejawat semua potensi-potensi ini harus kita berikan. Karena kenapa? Tadi Anda lihat ya, yang abu-abu maupun hijau tadi, abu-abu khususnya ya, adanya dan biru juga ya, adanya neurogenesis, angiogenesis, nah itu, atau oligodendrogenesis ya, itu ternyata dia akan aktif berekspresi secara spontan itu di
awal-awal. Jadi disebutkan di epindema gitu misalnya ya. Itu dia epindema misalnya ya. Itu dia hanya akan aktif ya. Aktif itu produknya cukup signifikan begitu. Karena adanya inflamasi ini. Ini ada di pasca serangan dalam hitungan jam sampai hari. Nah, di situ dikatakan NGF ini nanti dia akan aktif muncul itu kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ini mencapai puncak. Nanti setelah itu lambat laun dia akan produksinya akan turun seiring dengan proses inflamasi. Begitu ya. Jadi ini yang saya maksud ya. Jadi bagaimana apakah kita bisa memanfaatkan di masa-masa yang memang kita bisa berperan aktif ini tadi ya gitu. Nah, sekarang akan saya jelaskan secara epigenetik ya bahwa salah satunya adalah NGF yang saya amati. Pada saat kita berikan latihan-latihan, ini saya ngomong biologi molekuler ya, karena tadi yang ditanyakan adalah endogen. Endogen itu memang potensi yang terjadi dari dalam, yang potensi dikeluarkan begitu. Jadi pada saat kita memberikan stimulus pembelajaran dari luar ya, entah itu apapun ya intervensi yang kita berikan, itu ternyata mampu mengaktifasi ekstraselulari ya. Di situ ada komponen yang namanya tisu plasminogen aktivator. Ya, TPFA ini, tisu plasminogen aktivator ini nanti akan mampu memberikan BDNF atau salah satu dari NGF neurogrowth factor ini tadi. BDNF yang belum matur atau pro BDNF ini nanti akan berkembang menjadi matur BDNF. Ini karena adanya tisu plasminogen aktivator ini yang akan teraktivasi pada saat kita berikan latihan. Pada saat kita berikan kebetulan latihan ya, tempatnya Bu Umi ya. Nah, karena kenapa? Kenapa perlu matur BDNF? Matur BDNF ini nanti yang bisa berikatan dengan reseptor gitu. Nah, kebetulan reseptornya untuk BDNF ini namanya reseptor TRKB begitu. Jadi reseptor itu sifatnya spesifik ya, sejawat semua. Jadi reseptor itu sifatnya spesifik. Nah, ini sangat menguntungkan karena kenapa? Pada saat BDNF yang membawa dampak efek ini tadi diterima oleh reseptor TRKB, ini nanti akan disampaikan ke sel dan ini nanti yang akan mengolah sehingga sel ini tadi akan mengalami perbaikan. Ceritanya panjang ya, mulai dari inhibisi sampai eksitasi sehingga akhirnya akan diproduksi substansi protein baru lagi keluar ke dalam sel pun begitu seterusnya. Jadi latihan yang kita lakukan secara directly, rutin, disadari, dipersepsikan di dalam otak itu menjadi satu hal yang sangat perlu ya, karena ternyata latihan yang kita berikan ini bisa meningkatkan tidak hanya jumlah BDNF, tetapi bagaimana BDNF atau neurogrowth factor yang belum matur ini tadi, ini nanti akan diaktifkan oleh tisu plasminogen aktivator menjadi matur sehingga bisa diikat oleh reseptor yang nanti akan digunakan untuk sel itu. Gitu ya. Gitu. Itu terkait dengan endogen yang tadi ditanyakan ya. Jadi sekarang kita harus sudah mulai terbuka bahwa apa yang kita lakukan ini tadi ada stage-stage-nya ya, ranah-ranahnya ya. Kalau di awal mungkin bagaimana kita nanti akan mengaktifkan endogen yang ada di dalam tubuh sehingga bisa membantu mengoptimalisasi proses spontan recovery ya. Nanti di fase-fase 3 bulan tadi kan dibilang ya, D sama MAN itu dia sekunderinya sudah mulai terjadi. Karena kenapa? Di situ sudah mulai main kompensasi itu kan. Nah, sehingga kita juga main di situ. Nah, pun demikian pada saat kita sudah 3 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun ya, karena di situ faktor-faktor sekunderinya itu juga mendominasi gitu. Ya, itu menjadi satu hal yang menjadi kajian kita. Ya, jadi gitu ya, saya kira pertanyaan dari sejawat atau adik mahasiswa tadi. Ya, jadi kita nanti bisa berpikir ya, sebetulnya pendidikan kita mau di arah mana itu ya. Itu konsepnya seperti itu. Gitu Mas, ada yang kurang jelas? Oke. Ya. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya.
Oke. Stimulasi pada pasien stroke selain dengan EMG, apakah ada cara fisik untuk melihat stimulus yang sudah mencapai otak atau belum ya, Bu? Ya, jadi sebetulnya tadi yang saya bilang ya, jadi biomarkernya ya, ini memang pada sisi ilmiah ya. Karena kenapa? Ilmiah itu sangat diperlukan untuk teman-teman praktisi kita. Jadi teman-teman praktisi itu melakukan itu berdasarkan ilmiah. Makanya pertanyaannya menjadi sangat penting menurut saya. Saya sebagai seorang salah satunya peneliti gitu ya. Jadi apakah bisa dilihat dari selain EMG? Ya, kalau kita mau melihat dari sisi gold standar biologi molekuler, itu setidaknya kita ada 3 hal yang bisa kita lihat. Satu dari EEG, ya, meskipun hanya bisa melihat di korteknya, tapi itu bisa memberikan gambaran kelistrikan ya, bagaimana stimulus yang kita berikan itu sudah sampai pada tempatnya, sampai pada tujuannya. Ya, nanti yang kita lihat adalah evok motor potensial, dia positif atau negatif. Nah, gitu. Itu kalau positif, itu sesungguhnya pesan kita itu sudah sampai ke sini gitu loh, ya. Itu satu marker. Ya, tidak harus EMG. EMG tadi untuk mengetahui potensial aksinya. Yang kedua, kalau kita ingin melihat sesungguhnya apa yang kita lakukan tadi sudah sampai pesannya atau belum, gitu. Itu bisa kita lihat yang kedua adalah dengan marker neurobiology. Neurobiology seperti yang dilakukan Bu Umi tadi, ya, dilakukan Bu Umi dengan apa? Dengan melihat segenap protein yang berperan untuk pertumbuhan saraf, karena banyak ya, tidak hanya BDNF ya, NGF itu ada nanti indikatornya, ada interleukin, ada banyak sekali BCL ya, dan seterusnya. Banyak hal bisa kita lihat dari NGF ini tadi. Gitu. Jadi dua itu ya bisa kita lihat. Yang ketiga yaitu kita lihat dari gambaran perbaikan fungsi otak, yaitu bisa kita lihat dengan marker yang namanya neuroimaging. Neuroimaging ini bisa kita lihat dari hasil EMG. Ya. Kita bekerja sama dengan dokter radiologi. Kemarin sebetulnya Bu Umi ditawarin ya, ada dosen penguji saya ternyata tertarik itu untuk melihat seberapa luas ya yang rusak dengan diberikan latihan itu seberapa besar mengalami perbaikan ya. Jadi nanti kita lihat areanya ya. Areanya tetap jadi area umbra atau sudah area penumbra dan seterusnya, itu bisa dilihat dari imaging ini tadi. Itu ya. Nanti Anda bisa bekerja sama dengan dokter radiologi, bisa ya itu. Nah, ini tadi ada sekalian, ini dalam layar saya tadi ada muncul BDNF itu dilihat dari serum ya. Dari serum ya. Jadi itu tadi yang risetnya Bu Umi tadi dilihat dari serum. Ya, jadi memang dia akan banyak, BDNF itu banyak di mana? Banyak diproduksi di mana namanya? Otak ya, di kortikal, hipokampus, hipotalamus paling banyak diproduksi ya, kortikal juga. Hipokampus juga diketahui ini, makanya BDNF kadang-kadang banyak riset dia untuk melihat memori ya, karena memang terdapat juga di hipokampus gitu. Jadi begitu ya tadi pertanyaannya Mbak siapa tadi, diambil dari serum ya, darah dari serum ya, serumnya ya, bukan yang darah ini ya, karena memang harus diambil serum nanti terus kita lihat di bawah laboratorium begitu kita ambil. Jadi itu ya, tidak hanya EMG. Kalau Anda mau melihat gold standarnya ya, memang benar-benar Anda mau berkiprah di sana untuk kepentingan teman-teman kita yang dipraktisi, terutama untuk menentukan berbagai macam treatment yang tepat, itu dengan tadi EEG, marker neurobiologi, neuroimaging maupun neuroelectrically. Oke, begitu ya. Ada lagi? Terima kasih Bu atas jawabannya. Berhubung waktunya sudah habis, maka sesi diskusi harus diakhiri. Selanjutnya, yakni penyampaian kesimpulan pada materi Bu Umi. Functional neuroscience merupakan konsep dasar yang harus dipahami jika menangani pasien stroke. Functional neuroscience sendiri terdiri atas cellular basis of neural signaling sampai dengan arousal, attention, dan consciousness, di mana ke-10 data tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Sekian kesimpulan tadi. Terima kasih Bu Umi atas waktunya. Terima kasih sekali, mohon maaf, saya sangat senang sekali ya. Semoga bisa bermanfaat dan saya sangat welcome nanti kalau kita bisa belajar bersama, berdiskusi bersama, terutama untuk profesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.